Makanya kalau kata Elon Musk kan di tahun 2050-an, mungkin aja manusia tuh udah ngebangun kota di Mars. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Tekanan di Mars juga tuh rendah banget, yang bisa bikin darah kita mendidih. Ini ngapa jadi ngeri nih? Ini kita kan sering bahas ya, kalau bumi tuh sekarang kondisinya tuh udah nggak baik-baik aja. Dan kalau ditilik-tilik penyebabnya, diyakini salah satunya karena bumi udah kebanyakan manusia. Makanya kita perlu bangun peradaban di planet lain nih sekarang nih. Dan kalau ngomongin bikin peradaban, bikin koloni di planet lain, yang sering kita denger kan pastinya kan bikin koloni di Mars kan? Kayak misalnya, lu pasti pernah denger lah misinya Elon Musk. Dia tuh kan pengen kan ngebangun koloni manusia pertama di Mars. Tapi kenapa selalu Mars ya? Emang sespesial apa sih planet ini? Dan emang bisa manusia hidup di situ? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas wacana manusia buat bikin koloni di Mars. Apakah kita beneran bakal bisa tinggal di sana? Di Learning by Googling. Ya, so far kan emang udah ada beberapa rencana ya tentang manusia yang mau pindah ke Mars. Tentang manusia yang bakal ngekolonisasi, bakal ngejajah Mars. Contohnya rencananya NASA deh, yang katanya mau ngeluarin roket berawak pertama mereka ke Mars di tahun 2030-an. Atau selain NASA, ada juga SpaceX, punyanya Elon Musk, yang juga berencana buat pergi ke Mars. Dan rencananya SpaceX ini lebih cepat dari rencananya NASA nih. Iya, awalnya Elon Musk tuh pengen ngirim manusia ke Mars di tahun 2024 ini, tapi terus diundur ke tahun 2026. Tapi ingat, ini baru ngirim buat ngejelajah doang ya, bukan buat tinggal segala macam. Belum sampai situ. Terus selain itu ada juga Cina, Arab, sama India yang juga punya misi yang sama, misi mendarat di Mars. Kenapa semuanya ke Mars? Kenapa nggak ke bulan aja? Ya, mungkin kalau secara jarak bumi ke bulan kan emang lebih dekat ya. Cuma sekitar 385.000 kilometer. Dibandingin sama jarak ke Mars yang jarak terdekatnya aja tuh 53 juta kilometer. Dan jarak terjauhnya 400 juta kilometer. Terus selain jarak, dalam sejarah umat manusia yang mendarat di bulan tuh kan udah ada juga. So far kan udah ada sekitar 12 orang kan kalau nggak salah kan yang berhasil mendarat di bulan kan. Kalau benar mendarat. Nah, kalau dibanding bulan, Mars kan jatuhnya kan masih antah berantah banget kan buat manusia kan. Sejauh ini kan cuma robot penjelajah doang, cuma rover doang yang pernah dikirim ke sana. Rover yang pertama tuh namanya Curiosity yang dikirim tahun 2012. Terus rover yang kedua namanya Perseverance yang dikirim tahun 2020. Nah, udah tuh, so far manusia bisa ngejelajahin, bisa ngamatin Mars tuh cuma dari rover-rover itu doang. Tapi walaupun gitu, tetap aja banyak ilmuwan yang yakin kalau suatu saat nanti manusia pasti bakalan bisa hidup dan ngebangun peradaban di Mars. Cukup ambisius ya ini ya. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Kalau menurut National Geographic, sebenarnya udah sejak lama banget loh manusia tertarik sama Mars. Soalnya kan di langit kan emang kelihatannya kan bersinar kayak bintang gitu kan, tapi warnanya merah, nyolok sendiri dia. Makanya sebenarnya dari dulu orang-orang tuh udah penasaran tuh, mereka tuh kayak itu yang merah-merah apa ya? Kok warnanya beda sendiri ya? itu udah ada, arah-arah ke arah situ udah ada, penasaran ke arah situ udah ada. Dan sejak tahun 1800-an, manusia mulai tuh nyari lebih jauh tentang planet merah ini, nyari lebih jauh tentang planet Mars ini. Dan ya, makin lama temuan-temuannya makin banyak, sampai ditemuin kalau permukaan Mars ini ternyata dipenuhin sama bentang alam dan pola-pola unik. Di sini awalnya yang pada neliti tuh ngiranya pola-pola itu tuh adalah kanal buatan yang dibangun sama peradaban alien. Tapi ya ternyata kayak yang kita tahu sekarang, semua pola itu tuh bukan buatannya alien ya, tapi ya itu emang bentang alamnya Mars aja. Terus seiring perkembangan teknologi, ketahuan juga kalau ukuran Mars tuh ternyata ya lebih kecil dari bumi, sekitar setengahnya bumi dia ukurannya. Tapi walaupun lebih kecil, total area daratan di Mars tuh kurang lebih mirip kayak total area daratan di bumi. Jadi walaupun secara ukuran bumi itu 2 kali lebih gede dari Mars, tapi kalau bumi kan cuma sekitar 29% permukaannya aja yang berupa daratan. Sisanya 71%-nya kan itu air kan. Nah, planet Mars walaupun dia ukurannya lebih kecil, tapi kalau dibandingin total daratan dia tuh ya sama kayak total daratan di bumi. Makanya jadinya para ilmuwan nganggep kalau dari segi luas daratan, Mars tuh ya cocok buat ditinggalin sama manusia. Terus selain itu, periode rotasi Mars juga tuh nggak beda jauh sama bumi. Lama satu hari di Mars tuh kira-kira 24 jam 37 menit.
Ya tipis-tipis sama di bumi kan, cuma beda 37 menitan doang berarti. Paling ya yang jadi masalah tuh karena jarak Mars tuh lebih jauh dari matahari, jadi ya revolusi planetnya juga jadi lebih lama. Kalau di bumi kan 1 tahunnya tuh 365 hari ya. Nah kalau di Mars 1 tahunnya itu 687 hari. Hampir 2 kali lipatnya nih. Tapi ini berarti kalau gue lahir di Mars tuh berarti umur gue sekarang masih 18 tahun, Jir. Mudah, Jir, gue, Jir. Ternyata selama ini saya cuma salah planet. Terus selain itu, salah satu yang paling menarik nih, masih menurut National Geographic disebut, para ilmuwan juga nemuin kalau di Mars tuh ternyata ada pola dan jalur dari bekas cairan kuno. Kayak pola sungai yang bercabang-cabang, lembah sungai, cekungan-cekungan air kayak danau, rawa, delta, dan bahkan laut. Tapi itu airnya nggak ada ya, ditemuin itu cuma pola-polanya aja. Mirip-mirip kayak sungai, mirip-mirip kayak danau segala macam, tapi airnya nggak ada. Dan berkat pola-pola inilah, para ilmuwan tuh jadi yakin banget kalau dulunya permukaan Mars tuh pernah dialirin air. Nggak beda jauh sama bumi kita. Dan ya, gue yakin lu semua tahu lah kalau air tuh kan sumber kehidupan kan. Karena ya semua bentuk kehidupan awal di bumi juga tuh muncul dan bertahannya tuh karena ada air. Dan ya inilah yang pengen dicari tahu sama para ilmuwan. Mereka tuh pengen nyari tahu apakah mungkin di Mars zaman dulu, di Mars purba, itu pernah ada kehidupan. Atau mungkin bahkan kehidupannya masih ada sampai sekarang. Minimal ya bakteri atau mikroorganisme lah. Soalnya kalau emang ada, itu bakal jadi penemuan yang penting banget tuh. Dan itu bakal ngebantu para ilmuwan buat bikin manusia bisa bertahan hidup di Mars nantinya. Ya kalau ada bakteri dikit aja kan ya minimal berarti buat kita kan ada peluang ya, ada harapan ya. Dan kalau emang pernah ada kehidupan, banyak yang berhipotesis kalau kemungkinan dulunya Mars tuh bisa aja mirip sama bumi. Mungkin aja tuh Mars dulunya lebih hijau, lebih berawan, dan nggak segersang sekarang. Makanya banyak disebut, banyak dipercaya, orang yang pertama kali mendarat di Mars nanti, dia pasti bakal ditugasin sebagai penjelajah. Buat nyari tahu tentang banyak hal lah, dari kondisi batuan sampai bukti kehidupan di sana. Nah, dari orang yang pertama itu nantinya setiap 26 bulan sekali, setiap bumi sama Mars ada di jarak terdekat, itu bakalan ada orang lagi yang dikirim ke Mars dan mendarat setelah 6-8 bulan perjalanan. Jadi ya gitu ya caranya ya, pelan-pelan ya dikirimnya ya, dicicil, kirim. Awalnya mungkin penjelajah. Nanti kloter selanjutnya mungkin yang ngebangun segala macam yang apalah. Pokoknya kirim terus, cicil terus sampai manusia jadi banyak di Mars. Makanya kalau kata Elon Musk kan di tahun 2050-an, mungkin aja manusia tuh udah ngebangun kota di Mars dan jadi spesies multiplanet pertama, seenggaknya di tata surya kita. Ya kalau di tata surya atau galaksi yang lain kan kita nggak tahu ya. Mungkin aja ada peradaban yang lebih maju kan, kita nggak tahu. Tapi, ada gak ya? Kalau menurut lu ada apa enggak? Silahkan komen. Nah, buat tahu manusia bisa bertahan atau enggak di Mars, kita tuh harus tahu dulu kondisi di Mars tuh sebenarnya kayak apa. Ini pertama kita bahas dari yang paling penting dulu deh, oksigen. Kalau menurut Science Me, atmosfer di Mars tuh tipis banget. Cuma sekitar 1% dari total atmosfer yang ngebungkus bumi. Dan dari 1% itu, sekitar 95%-nya adalah karbon dioksida. Sementara kandungan oksigennya itu cuma 0,1% doang. Jadi udah kan atmosfernya tipis banget, kandungan oksigennya juga dikit banget. Hampir nggak ada bahkan, cuma 0,1%, Jir. Ini kalau kita bandingin sama di bumi, kandungan oksigen di atmosfer bumi itu sekitar 21%. Ini Mars udah kan keseluruhan atmosfernya tadi cuma 1% dari di bumi kan? Terus kandungan oksigennya juga cuma 0,1% lagi. Jadi ya bener-bener nggak sebanding kan. Terus kalau menurut Extreme Tech disebut, selain atmosfernya yang tipis banget, Mars juga tuh nggak punya medan magnet. Yang artinya ya atmosfer Mars tuh bakal terus menipis, bakal terus terkikis sama angin matahari. Dan karena faktor inilah, karena faktor Mars tuh nggak punya magnetosfer sama atmosfernya juga tipis banget, jadinya radiasi matahari di Mars tuh jadi 700 kali lebih banyak daripada radiasi matahari di bumi. Padahal jarak mereka ke matahari kan lebih jauh ya daripada bumi ya. Terus selain radiasi matahari, masalah suhu sama tekanan di Mars juga tuh bahaya banget loh buat manusia. Nih, kalau menurut Space, suhu rata-rata di Mars tuh sekitar minus 60 derajat Celcius. Itu rata-ratanya segitu tuh, minus 60 tuh. Rata-ratanya aja kan berarti kan dingin banget kan. Dan dengan suhu rata-rata sedingin itu, makanya suhu paling panas di sana tuh cuma 24 derajat Celcius. Dan suhu terdinginnya nyampe minus 153 derajat Celcius. Beku lu.
Dan ini bisa sedingin ini ya balik lagi, soalnya jarak Mars tuh kan lebih jauh kan ke matahari kan dibanding bumi. Makanya jadinya Mars juga tuh lebih dingin dari bumi. Terus ditambah lagi sama tadi tuh, atmosfernya kan tipis banget ya. Jadi planetnya tuh nggak bisa nahan panas di dalam karena mereka nggak punya efek rumah kaca. Ya walaupun karbon dioksida jadi gas yang paling banyak di atmosfernya tadi kan, tapi karena atmosfernya tipis banget, itu jadinya nggak bisa tuh buat nahan panas tuh nggak bisa karena terlalu tipis. Dan karena atmosfer yang tipis ini, jadinya tekanan di Mars juga tuh rendah banget, yang bisa bikin darah kita mendidih. Ini ngapa jadi ngeri nih? Mars is really cold. The average temperature on Mars is -81 degrees Fahrenheit. Oh, geez. So you're freezing, but your blood's boiling and you can't breathe. Yes, exactly. Cool. Cool. Let's do it. Terus juga gravitasi di Mars tuh cuma 38% dari gravitasi bumi. Jadi kalau misalnya di bumi berat badan kita 80 kg misalnya, di Mars tuh jadi cuma sekitar 30 kg-an. Dan dengan kondisi kayak gini, kemungkinan kalau kita tinggal di Mars, itu masa otot sama masa tulang kita tuh bakal ngalamin deformasi. Jadi kalau emang suatu hari nanti manusia berhasil hidup di Mars setelah ribuan tahun, mungkin aja fisik manusia di Mars tuh bakal berubah karena menyesuaikan sama kondisi di sana. Bentuk tulang, warna kulit, bentuk mata, sistem imun segala macam itu kemungkinan semuanya bakalan berevolusi menyesuaikan sama lingkungan Mars. Jadi ya mungkin aja nantinya setelah ribuan tahun hidup di sana bakal kelihatan beda tuh antara manusia yang tinggal di bumi sama manusia yang tinggal di Mars. Ada kemungkinan yang di Mars tuh bakal jadi subspesies manusia juga nantinya. Ya soalnya kan fisik kita sekarang kan emang diciptain buat hidup di bumi doang kan. Kondisi di Mars kan terlalu beda sama bumi. Ini menarik juga nih gue ngebayangin bentuknya nih. Anjir. Lucu ya. Terus kalau soal airnya tadi gimana? Oh iya, jadi kalau menurut NASA, sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, Mars tuh ngalamin banjir besar. Tapi terus karena suhu Mars yang dingin banget, jadinya air tuh nggak akan bisa bertahan dalam bentuk cair. Jadi kalau menurut para ilmuwan, air yang dulu ngalir di sungai-sungai di Mars, itu sekarang ditemuin udah dalam bentuk es di kutub Mars. Jadi ilmuwan udah pada yakin tuh, di Mars tuh emang ada, air tuh emang ada. Tapi ya, sebagian membeku dalam bentuk es, dan sebagian lagi keserap ke bawah permukaan tanah Mars. Jadi nggak ada tuh yang di permukaannya nggak ada. Dan sayangnya kalau emang masih ada di permukaannya, air di Mars tuh beda sama air di bumi ya. Kalau air di bumi kan terbentuknya dari hidrogen sama oksigen kan. Nah kalau di Mars airnya tuh mengandung karbon dioksida yang tinggi banget. Jadi kalaupun nanti manusia di Mars tuh bisa nyairin es di kutub di sana, itu airnya tuh nggak akan bisa dipakai minum karena kandungannya beracun buat manusia. Jadi ya buat apa sia-sia kan? Terus selain air, lapisan permukaan, lapisan tanahnya Mars tuh juga bahaya ternyata. Kenapa bahaya? Ya kayak yang kita tahu Mars tuh kan warnanya merah ya. Nah kalau menurut The Mirage, permukaan Mars bisa kelihatan merah gitu, itu karena kandungan oksida besi atau karatnya di permukaannya itu tinggi banget. Dan itu bahaya buat manusia. Terus selain itu permukaan Mars juga tuh didominasi sama batuan dan debu. Yang mana debu-debu ini sering berterbangan karena angin atau badai. Dan ini debu dan segala macamnya ini kalau sampai kehirup terus masuk ke paru-paru ya itu pastinya bakal bahaya banget buat manusia. Dan selain debu dan karat tadi, tanah Mars juga tuh mengandung perklorat yang beracun buat manusia ataupun makhluk hidup lain di bumi. Perklorat tuh apa? Perklorat tuh sejenis garam gitu yang bisa nyedot kandungan air dari udara. Yang biasanya kalau di kita tuh dipakai buat bikin kembang api, petasan, bahan peledak, atau bahan bakar roket. Nah itu perklorat tuh itu. Tapi ternyata walaupun manusia dan sebagian besar makhluk hidup lain tuh bisa mati gara-gara perklorat, tapi ada beberapa jenis cyanobacteria yang tetap bisa bertahan hidup di lingkungan dengan kadar perklorat yang tinggi. Dan karena inilah makanya mungkin aja di Mars juga ada jenis mikroba yang mampu bertahan hidup sama kondisi ekstrim di sana. Mikroba ya. Oke. That Jezero crater, which possibly had housed a lake before, had potentially habitable surroundings 3.5 billion years ago. So we found signals that we think are possibly from organic matter on every target that we've observed. Oke, sekarang kita bahas dengan kondisi Mars yang kayak gitu, apa iya manusia beneran bisa bertahan hidup di sana? Ya, dengan kondisi Mars yang kayak tadi, berarti kan pastinya buat kita hidup di Mars, kita tuh bakal butuh teknologi yang bisa ngelindungin kita dari masalah-masalah tadi dong. Dan gilanya, beberapa teknologi ini emang udah disiapin loh. Salah satunya NASA ngebikin teknologi yang disebut MOXIE.
Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Apaan tuh? Ya, simpelnya MOXIE ini tuh bisa ngubah karbon dioksida jadi oksigen. Dan karena kandungan karbon dioksida di Mars tuh tinggi banget kan, sedangkan oksigennya rendah banget, jadinya ya kita tuh bakal butuh MOXIE di sana. Makanya waktu NASA ngeluncurin Perseverance ke Mars, salah satu instrumen yang dia bawa adalah MOXIE ini. Jadi ya, NASA tuh pengen ngetes dulu, mereka pengen ngeliat dulu, mereka pengen eksperimen dulu. Ini apa bener karbon dioksida di Mars tuh bisa diubah jadi oksigen pakai alat ini? Itu bener apa enggak? Dan setelah dites ternyata bisa, anjir. Menurut NASA, mereka berhasil tuh ngubah karbon dioksida jadi oksigen di Mars. Walaupun ya kalau mau ngasilin oksigen yang lebih banyak, mereka tetap butuh waktu yang lebih panjang ya. Terus selain oksigen, yang dipikirin juga tuh gimana caranya nebelin atmosfer Mars yang tipis banget. Gimana caranya buat ngebikin efek rumah kaca di sana. Dan buat masalah ini, Elon Musk tuh sempat nyaranin buat ngejatuhin rudal nuklir ke Mars biar atmosfernya jadi lebih tebal. Agak-agak ekstrim nih sarannya nih. Tapi masalahnya, kalaupun manusia emang berhasil ngejatuhin bom nuklir di Mars dan atmosfer di sana jadi lebih tebal, tapi ternyata kondisi kayak gini tuh nggak akan bertahan lama. Soalnya tadi, Mars tuh kan nggak punya medan magnet. Yang artinya, kalaupun manusia berhasil bikin atmosfer di Mars jadi lebih tebal pakai cara apapun, atmosfernya tuh bakalan terus terkikis dan menipis lagi, sampai jadi kayak sekarang lagi. Nah, kalau kayak gini kan repot juga kan? Masa mau dinuklir secara berkala terus kan nggak mungkin kan? In a sense, the hardest part of this whole story of warming Mars and introducing life is that first step. That first step of producing the super greenhouse gases on a planet with no infrastructure, no facilities, nothing. Everything's got to be built from scratch. Terus masalah lain yang nggak kalah penting kalau manusia mau tinggal di Mars adalah soal tempat tinggal sama makanan. Kalau menurut Ion, karena temperatur di Mars tuh dingin banget, ngebangun rumah di bawah tanah tuh bakal jadi satu-satunya solusi. Soalnya kalau kita mau ngebangun tempat tinggal di atas tanah, itu kan bakal butuh material tertentu kan, yang mungkin aja cuma bisa ditemuin dan dibuatnya di bumi. Misalnya nih, buat bertahan dari suhu dingin dan debu, kita kepikiran buat ngebangun rumah kaca. Misalnya ya. Nah, kacanya aja kan ini kan pasti kan dibawanya dari bumi kan. Nggak mungkin kita nyari di Mars kan. Atau kalaupun misalnya di Mars ditemuin silika, tetap aja gimana caranya coba ngebikin silika jadi kaca langsung di Mars tanpa dibawa ke bumi. Tetap aja kan susah kan. Makanya ya nantinya kalau emang udah kejadian, kalau ada kaca di Mars itu pasti dibawanya dari bumi. Nggak mungkin diproduksi di Mars tuh nggak mungkin. Tapi kalau kita terus-terusan ngambilin sumber daya bumi buat ngebangun peradaban di Mars, yang ada nanti malah buminya yang rusak kan. Makanya biar begitu ya mau nggak mau kita harus manfaatin sumber daya alam yang ada di Mars. Dan menurut para ilmuwan, itu bakal lebih efektif kalau kita ngebangun tempat tinggalnya di bawah tanah. Terus buat makanannya juga sama. Kalau manusia beneran pindah ke Mars kan mereka harus bisa nanam sendiri makanannya kan. Nggak bisa ngambilin dari bumi terus tuh nggak bisa. Ya kebayang kalau kita bawa dari bumi terus kan itu biaya transportasinya kan bakal mahal banget kan. Makanya diyakini nanti manusia-manusia yang udah pindah ke Mars, mereka tuh bakal nanam sendiri makanan mereka. Kemungkinan bakal ditanam di air kayak hidroponik gitu. Dan ya mau nggak mau harus gitu sih. Soalnya kan tanah Mars kan dianggapnya tuh nggak cocok buat budidaya tanaman kan. Yang ada malah beracun ntar. Terus kalau menurut astronomi, para ilmuwan juga tuh berencana ikut campur dalam evolusinya Mars dengan cara melakukan terraforming, yaitu ngubah Mars jadi mirip bumi dengan campur tangan teknologi manusia. Jadi ya mereka pengen ngubah Mars yang gersang, dingin, dan berbahaya kayak sekarang, itu diubah jadi ramah manusia. Diubah jadi bumi kedua yang hijau, sejuk, dan nyaman. Tapi ya kalaupun beneran dilakukan buat ngubah Mars jadi kayak bumi itu kan pastinya kan bakal butuh waktu yang lama banget kan. Bakal butuh waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Jadi ya tetap manusianya udah keburu berubah tuh bentuknya tuh. Ini, gue masih kocak sih ngebayangin bentuknya sih. Aduh, manusia Mars. The fundamental problem with Mars today is it's too cold. We'll have to warm Mars from its average of 80 below zero to about 25 below to get terraforming started in the warmest regions near the equator. And it would take something pretty dramatic to generate that kind of heat. Terus selain masalah yang berkaitan sama kondisi alam Mars, masalah kesehatan fisik dan mental astronot itu juga harus bener-bener diperhatiin banget loh. Makanya kan proses milih orang buat dikirim ke Mars tuh kan nggak bisa sembarangan ya. Kayak kalau mungkin lu ingat atau mungkin lu pernah lihat beritanya, dulu kan sering banget tuh ya muncul berita tentang Alyssa Kersen, perempuan muda yang disebut sebagai orang pertama yang bakal pergi ke Mars. Dan kalau menurut Reuters, walaupun Kersen ini emang pinter banget dan dia berambisi banget buat jadi orang pertama yang pergi ke Mars, tapi NASA sendiri bilang kalau
Mereka tuh belum milih siapa-siapa aja yang nantinya bakal pergi ke Mars. Dan ironisnya, walaupun dia menggebu-gebu banget, tapi kalau menurut NASA, Carson tuh justru nggak sesuai sama kriteria mereka dalam milih astronot. Apalagi buat misi sepenting ini, Carson nggak masuk tuh. Sedih amat ya. Emang kriterianya apa? Kalau menurut Gernot Krummer, direktur di Austrian Space Forum, dia bilang ada 637 parameter individual dalam milih calon kandidat buat pergi ke Mars. Dan 637 itu semuanya harus bener-bener detail, semuanya harus bener-bener sempurna. Kayak mulai dari gelarnya aja, itu minimal harus master di bidang teknik, biologi, fisika, komputer, atau matematika. Terus tingkat resiko kanker, tingkat kolesterol, massa otot, berat badan, kemampuan fisik, sampai panjang jari kelingking, itu juga termasuk ke dalam parameternya. Ini gue nggak tahu kenapa panjang jari kelingking sampai masuk tuh nggak dijelasin. Cuma disebut di situ, di sumbernya, tapi nggak dijelasin. Jadi kalau mungkin ada yang ngerti nih kenapa panjang jari kelingking ini penting banget, boleh komen ya. Terus selain dari kondisi fisik, parameter-parameter ini juga tuh ngelihat kondisi mental. Kayak kemampuan menangani emosi dan tekanan, kemampuan nanganin stres, selera humor, kemampuan kerjasama, ya pokoknya banyak banget lah. Dan ini sampai psikisnya dilihat segininya, soalnya psikis astronot tuh kan penting banget. Ya bayangin aja, lu pergi ke planet antah berantah sendirian kan, nggak punya privasi, semua gerak-gerik lu dipantau sama banyak orang di bumi. Terus kalau orangnya gampang stres, orangnya gampang depresi, ya bakal sia-sia kan misinya kan. Dan buat masalah ini makanya NASA juga tuh sampai nyediain psikolog pribadi jarak jauh kan buat para astronotnya. Biar astronotnya ya bisa tetap konseling lah sama psikolog, biar bisa tetap curhat lah, biar ngerasa nggak sendirian. Jadi ya kalau ngomongin apakah manusia bisa survive kalau pindah ke Mars, ya jawabannya bisa-bisa aja. Tapi dengan bantuan teknologi yang kita punya. Cuma ya pastinya itu juga bertahap ya. Soalnya kan kita harus menyesuaikan sama kondisi dan jarak Mars yang jauh banget dari bumi kan. Dan ya kalaupun kejadian menurut gua itu masih jauh banget sih dari sekarang sih. Soalnya kan sekarang aja kita masih ada di tahap eksplorasi kan. Bener-bener kita masih nyari tahu lebih jauh tentang calon planet kedua manusia ini. Itu pun nyari taunya masih pakai rover, belum ngirim orang loh. Jadi ya buat settle, buat ngebangun peradaban di sana ya menurut gue masih jauh banget ini. Tapi ya tetap di sini banyak banget ilmuwan yang yakin kalau suatu saat nanti manusia tuh pasti bakal hidup di Mars. Kalau nggak keburu kiamat. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Ini bakal bisa apa enggak nih? Bakal bisa manusia nanti ada di Mars atau cuma angan-angan aja udah? Yang mana nih? Silakan komen. I'm just like would like to not be dead when by the time we go to Mars. That's my aspiration here. Oke, sekian Learn by Googling kali ini tentang wacana manusia buat pindah ke Mars. Ya, yang pasti kalau kita datang terus langsung pindah di situ, tinggal di situ gitu aja nggak bisa ya, karena ya kondisinya aja udah ekstrim banget kan. Jadi ya emang bener-bener butuh banyak campur tangan teknologi sih kalau emang beneran pengen pindah ke sana ya. Ya kalau merevisi gue udah salah atau mau nanya atau mau nambahin di video bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.